Abid Ghoffar bin Abu Ja'far atau lebih dikenal dengan nama Ebit GAD, lahir di Wanadadi, Banjarnegara, Jawa Tengah, tanggal 21 April tahun 1954, adalah seorang penyanyi dan penulis lagu berkewarganegaraan Indonesia. Ebit dikenal dengan lagu-lagunya yang bertemakan alam dan duka derita kelompok tersisih. Lewat lagu-lagunya yang bergenre folk pop, country, dan soft rock serta dikemas dalam format balada. Pada awal kariernya, ia memotret suasana kehidupan Indonesia pada akhir tahun 1970-an hingga sekarang. Tema lagunya beragam, tidak hanya tentang cinta, tetap ada juga lagu-lagu bertemakan alam, sosial politik, bencana, religius, keluarga, dan lain-lain. Sentuhan musiknya sempat mendorong pembaruan pada dunia musik pop Indonesia. Semua lagu ditulisnya sendiri. Ia tidak pernah menyanyikan lagu yang diciptakan orang lain, kecuali lagu Surat dari Desa yang ditulis oleh Oding Arnaldi dan Mengarungi Keberkahan Tuhan yang ditulis bersama dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Ebit GAD sendiri diambil dari pengalamannya saat kursus bahasa Inggris. Sang guru yang merupakan orang asing kesulitan memanggilnya Abid Ghoffar. Dengan logat bulenya, Abid selalu dipanggil Ebit karena dalam bahasa Inggris, A dibaca E. Ebit pertama kali belajar gitar dari kakaknya, Ahmad Muhodam, lalu belajar gitar di Yogyakarta dengan Kusbini. Semula ia hanya menyanyi dengan menggelar pentas seni di Seni Sono, Patangpuluhan, Wiro Brajan, Yogyakarta dan juga di Jawa Tengah, memusikalisasikan puisi-puisi karya Emily Dickinson, Nobody, dan mendapat tanggapan positif dari pemirsanya. Walau begitu ia masih menganggap kegiatannya ini sebagai hobi belaka. Namun atas dorongan para sahabat dekatnya dari PSK Persada Studi Club yang didirikan oleh Unggulandu Paranggi, dan juga temannya satu kos, akhirnya Ebit bersedia juga maju ke dunia belantika musik Nusantara. Setelah berkali-kali ditolak di berbagai label rekaman, akhirnya ia diterima di Jackson Record pada tahun 1979. Jika semula Ebit enggan meninggalkan pondokannya yang tidak jauh dari Pondok Keraton, maka fakta telah menunjuk jalan lurus baginya ke Jakarta. Ia melalui rekaman demi rekaman dengan sukses. Sempat juga ia melakukan rekaman di Filipina untuk mencapai hasil yang lebih baik, yakni album Camellia 3. Tetapi ia menolak merekam lagu-lagunya dalam bahasa Jepang, ketika ia mendapat kesempatan tampil di depan publik di sana. Pernah juga ia melakukan rekaman di Capitol Records, Amerika Serikat, untuk album ke-8-nya Zaman. Ia menyertakan Adi MS dan Dodo Zakaria sebagai rekan yang membantu musiknya. Lagu-lagunya menjadi tren baru dalam khasanah musik pop Indonesia. Tak heran, Ebit sempat merajai dunia musik pop Indonesia di kisaran tahun-tahun 1979 sampai tahun 1983. Sekitar 7 tahun Ebit mengerjakan rekaman di Jackson Record. Pada tahun 1986, label yang melambungkan namanya itu tutup dan Ebit terpaksa keluar. Ia sempat mendirikan label sendiri Ega Records, yang memproduksi 3 album, Menjaring Matahari, Sketsa Rembulan Emas, dan Seraut Wajah. Sayang, pada tahun 1990, Ebit yang gelisah dengan Indonesia, akhirnya memilih bertapa dari hingar-bingar industri musik dan memilih berdiri di pinggiran saja. Baru pada tahun 1995 ia mengeluarkan album Kupu-Kupu Kertas didukung oleh Ian Antono, Billy J. Budiarjo Purwacaraka, dan Erwin Gutawa, dan Cinta Sebening Embun, didukung oleh Adi Adrian dari Club Project. Pada tahun 1996 ia mengeluarkan album Aku Ingin Pulang, didukung oleh Purwacaraka dan Embong Raharjo. 2 tahun berikutnya ia mengeluarkan album Gamelan yang memuat 5 lagu lama yang diaransemen ulang dengan musik gamelan oleh Dwiki Darmawan dan Kiwir. Pada tahun 2000 Ebit mengeluarkan album balada sinetron Cinta dan tahun 2001 ia mengeluarkan album Bahasa Langit, yang didukung oleh Andi Rianto, Erwin Gutawa dan Topati. Setelah album itu, Ebit mulai lagi menyepi selama 5 tahun ke depan. Ebit adalah salah satu penyanyi yang mendukung album Kita Untuk Mereka, sebuah album yang dikeluarkan berkaitan dengan terjadinya tsunami 2004, bersama dengan 57 musisi lainnya.
Ia memang seorang penyanyi yang terilhami oleh alam, sosial, ketuhanan dan kemanusiaan sehingga wajar ada beberapa lagunya yang terinspirasi oleh bencana alam, sehingga lagu-lagunya sering menjadi tema bencana. Pada tahun 2007, ia mengeluarkan album baru berjudul In Love, 25 Ta Anniversary, didukung oleh Anto Hood, setelah 5 tahun absen rekaman. Album itu sendiri adalah peringatan buat ulang tahun pernikahan ke-25-nya, bersama pula 13 lagu lain yang masih dalam aransemen lama. Kemunculan kembali Ebiet pada tanggal 28 September tahun 2008 dalam acara Zona 80 di Metro TV cukup menjadi obat bagi para penggemarnya. Dengan dihadiri para sahabat diantaranya Eko Tunas, Ebiet GAD membawakan lagu lama yang pernah populer pada dekade 80-an. Sebagian besar lagu Ebiet GAD didasarkan tentang bencana. Di bulan Juni tahun 1978, ia menulis berita kepada kawan setelah bencana gas beracun di dataran tinggi Dieng. Pada tahun 1981, ia menulis sebuah tragedi 1981 mengenai tenggelamnya KMP Tampomas II di Kepulauan Masalembu. Setelah letusan Gunung Galunggung pada 1982, ia menulis untuk kita renungkan. Lagu Masih Ada Waktu juga didasarkan saat kejadian kecelakaan kereta api di Taro. Jika Anda tertarik dengan video kami, mohon subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Di telan bencana tanah ini